Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rahma Amalia dari kelas 10 IPS, nomor absen 09. Perkenalkan, nama saya Siti Fajar Lestari dari kelas 10 IPS, absen 32. Perkenalkan, nama saya Farah Dinda Kurnia dari kelas 10 IPS, nomor absen 14. Kita akan mempresentasikan hasil laporan observasi tentang Museum Hutan Tular, Tugu Pahlawan, dan Sunan Ampel. Museum Putantular. Museum Hutan Tular merupakan kelanjutan dari Museum Surabaya yang didirikan oleh von Faber, seorang kolektor kebangsaan Jerman yang sudah menjadi warga Surabaya. Usaha von Faber untuk mendirikan museum ini sebenarnya sudah dirintis sejak tahun 1922, tetapi baru tahun 1933 bisa terwujud. Sedangkan pembukaannya secara resmi dilakukan pada tanggal 25 Juni 1937. Pemberian nama Hutan Tular bagi museum ini adalah untuk mengabdikan pujangga besar Majapahit, pengarang kitab Arjuna Wijaya dan Sutasoma yang di dalamnya mengandung falsafah Bhinneka Tunggal Ika yang dijadikan semboyan bangsa Indonesia. Koleksi-koleksi yang dipamerkan di ruang pameran tetap museum terdiri dari koleksi yang berasal dari zaman prasejarah, klasik Hindu-Buddha, zaman Islam, kolonial, dan zaman modern, termasuk di dalamnya koleksi iptek. Macam-macam koleksi yang ada di Museum Hutan Tular. Tugu Pahlawan.
Tugu Pahlawan didirikan pada tanggal 10 November 1951 dan diresmikan pada tanggal 10 November 1952 oleh Presiden RI Ir Soekarno dengan tujuan untuk mengenang sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya menunjukkan semangat perjuangan arek Surabaya dalam mengorbankan jiwa raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, untuk mengenang aksi heroisme tersebut pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Hal ini didukung dengan sebuah pengakuan yang diberikan pemerintah Indonesia melalui Surat Penetapan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 UM tahun 1946 sebagai simbol heroisme dan kejayaan Indonesia atas ide Presiden Soekarno yang kemudian ditindaklanjuti oleh Wali Kota Dr. Ruknowo saat melihat puing-puing di area Gedung Raat Van Jostiti yang hancur akibat pertempuran 10 November. Maka tepat di lokasi tersebut dibangunlah Monumen Tugu Pahlawan. Pada tanggal 10 November 1951, Presiden Soekarno didampingi Doel Arnowo meletakkan batu pertama dan menanamkan piagam sebagai tanda dibangunnya Tugu Pahlawan. Namun pembangunan Tugu Pahlawan baru bisa dilakukan pada tanggal 20 Februari 1952. Kemudian pada tanggal 10 November 1952, tugu ini diresmikan oleh Presiden Ir Soekarno. Macam-macam koleksi yang ada di Tugu Pahlawan. Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah anak dari Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat. Ia menikah dengan Nyi Ageng Manila, putri Bupati Tuban yang sudah memeluk agama Islam.
Sunan Ampel mempunyai wejangan yang terkenal yaitu falsafah moh limo. Moh artinya ora gelem atau tidak mau dan limo artinya perkara 5. Jadi maksud moh limo ialah tidak mau melakukan 5 perkara yang terlarang, yaitu moh main, tidak mau judi, moh ngombe, tidak mau minum minuman yang memabukkan, moh madat, tidak mau minum atau mengisap candu atau ganja, moh maling, tidak mau mencuri, dan moh madon, tidak mau berzina. Sunan Ampel memiliki 2 putra yang juga termasuk wali songo, yaitu Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Sunan Ampel merupakan orang pertama yang menciptakan huruf pegon atau tulisan Arab berbunyi bahasa Jawa. Pada tahun 1481 Masehi, Sunan Ampel wafat dan dimakamkan di Ampel Denta, Surabaya.